Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam tutorial bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan dengan cara-cara kreatif. Adapun kita telah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan dua variabel linear kuadrat ataupun sistem persamaan dua variabel kuadrat. Maka pada kesempatan ini insyaallah saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara-cara kreatif. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Saya akan berikan contoh. X dan Y bilangan asli yang memenuhi sistem persamaan Y tambah X tambah Y sama dengan 71. X kuadrat Y tambah X tambah Y kuadrat sama dengan 880. Tentukan nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini sebelum saya meneruskan atau saya menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa arti dari cara-cara kreatif. Maksudnya cara menyelesaikan suatu sistem. Maksudnya menyelesaikan suatu sistem persamaan dengan cara-cara kreatif. Dengan menyelesaikan suatu sistem persamaan dengan cara-cara kreatif adalah suatu metode atau cara, yaitu kita melihat apa yang telah diketahui pada soal, apa yang telah diketahui pada soal, kemudian mengkaitkannya dengan apa yang ditanya pada soal tersebut. Nah, kreatifnya di situ. Nah, jadi apa yang ditanya pada soal ini itu sehingga mengarahkan kita kepada soal atau pertanyaan yang mau dijawab. Oke, adik-adik sekalian, kita perhatikan. Kita teruskan. Nah, X tambah Y itu kita kelompokkan X, Y itu kita buat satu kelompok. X tambah Y itu kita buat satu kelompok yang menghasilkan 71. Kuadrat Y tambah XY kuadrat itu kita keluarkan XY, kemudian menghasilkan X tambah Y ya. Jadi XY dikali X tambah Y itu sama dengan 880. Nah, jadi inilah dikatakan sebagai manipulasi ya. Manipulasi bentuk-bentuk yang diketahui ya. Kemudian selanjutnya dengan mengambil A sebagai X kali Y dan B sebagai X tambah Y, nah didapatlah seperti ini ya. Nah, ini tadi A, ini tadi B, ini tadi A, ini tadi B ya. Jadi A tambah B itu sama dengan 71, itu persamaan 1. A kali B sama dengan 880 sebagai persamaan kedua. Dengan mengubah persamaan 1 menjadi A sama dengan 71 kurang B, kemudian disubstitusi maksudnya ke persamaan 2, 1 kurang B dikali B sama dengan 880. Dan dengan mengubahnya menjadi persamaan kuadrat, nah ya persamaan tadi kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat, maka akan setelah kita faktorkan akan kita peroleh seperti ini ya.
Jadi kita mengambil B yang mungkin adalah 16. Kemudian didapatlah A sama dengan 55 ya. Kemudian kita teruskan, misalkan tadi berarti B-nya itu X tambah Y sama dengan 16 dan A-nya adalah X kali Y sama dengan 55. Kemudian kita ketahui bahwa X tambah Y kuadrat itu adalah X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, itu kita modifikasi bentuknya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y kuadrat dikurang 2XY. Yang kita peroleh adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, ya kita tinggal memasukkan nilai-nilai hasil ini tadi ya, X tambah Y 16 berarti 16 kuadrat 256 dikurang 100 kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah 46. Itulah yang ditanyakan ya. Kita masuki ke contoh yang kedua. Perhatikan ibu-ibu, perhatikan anak-anak sekalian, perhatikan adik sekalian. Diketahui X dan Y adalah sebuah bilangan, adalah bilangan positif yang memenuhi sistem persamaan berikut ya. Kita teruskan persamaannya ya. Dan tentukan nilai dari X kurang Y, X kurang Z maksudnya ya, X kurang Z. Nah, di sini ya, apa yang bisa pola apa yang mau kita perhatikan, apa yang kita perhatikan dan hubungan dengan ini. Di sini kita muncul X, Y, Z ya. Nah, X, Z sama juga ya. Kemudian di sini juga ada X, ada Y, ada Z. Selanjutnya ya, kita seperti ini, diketahui persamaan berikut. Dx kuadrat tambah ini ya, X kuadrat tambah XY Z sama dengan 1. Ini kita keluarkan seperti yang saya katakan tadi. Ini kita keluarkan X, maka yang tinggal dalam kurung itu X tambah Y sama dengan 1. Maka Z itu sama dengan 1 per X ya, 1 per X. Nah, kemudian nomor 2, persamaan 2 demikian juga persamaan ketiga. Oke, selanjutnya kita substitusi persamaan 1 ke 2 dan persamaan 1 ke 3 ya. Jadi kalau kita perhatikan lagi, jadi kita substitusi langkah seterusnya ini 1 ke 3. X sama dengan 3. Jadi kita substitusi 1 ke 2 untuk menghasilkan super X sama dengan 3X ya. Super X sama dengan 3 per Y, maka menghasilkan adalah dihasilkan adalah Y sama dengan 3X. Kemudian dari 1 ke 3 itu kita hasilkan super X sama dengan 5 per X, super X sama dengan 5 per Z, maka Z itu adalah 5X ya. Nah, substitusi 4, 5 ke 1 ya. Nah, jadi 4, 5 ke 1 kita dapat yang tadi kan, ini kan persamaan 1 ya kan. Sekarang kita gantikan Y dengan 3X, Z dengan 5X. Maka menghasilkan, jadi karena kalau kita jumlahkan yang dalam kurung X tambah 3X tambah 5X itu adalah 9X kali X ada 9X kuadrat sama dengan 1, maka X itu jelas ya, sepertiga. Kita teruskan, nilai X sama dengan sepertiga kita substitusi ke persamaan lingkar, maka didapatlah Z-nya itu adalah 5 per 3. Jadi setelah kita kurangkan, jadi X kurang Z adalah sepertiga kurang 5 per 3, hasilnya 4 per 3. Jadi
nilai dari X kurang Z itu adalah min 4/3. Oke, contoh yang ketiga. Sistem persamaan berikut. Ya, X, Y, X, Y per X tambah Y sama dengan A. Kemudian XZ dibagi X tambah Z sama dengan B. Dan YZ dibagi Y tambah Z sama dengan C. Nah, jadi ini kita perhatikan apa hubungan ketiga ini. Coba ini ada pola yang bentuknya sama. X, Y, di sini X tambah Y. XZ, X tambah Z. Kemudian YZ, Y tambah Z. Ditanya, tentukan nilai X dalam term A, B, dan C. Maksudnya term itu nyatakanlah X ini dalam A, B, dan C itu ya. Oke, kita teruskan. Mari kita jawab ini. Nah, tadi seperti yang saya katakan tadi, ini ada X, Y, di sini X tambah Y. Jadi ini kita balik dia X tambah Y per X Y tambah Y maksudnya dibagi dengan X itu sama dengan super A karena dibalik ya, karena dibalik. Kemudian hasil ini dimodifikasi bentuknya adalah super X dimanipulasi maksudnya super X tambah super Y sama dengan super A. Oke, demikian juga ini ya. Nah, jadi hasilnya adalah super X tambah super Z sama dengan super B. Kemudian nah ini dapat super Y tambah super Z sama dengan super C. Nah, dari ketiga persamaan ini kita akan mengubahnya menjadi kurangkan persamaan 2 dengan 3. Jadi kedua kita kurangkan dengan 3. Yang persamaan 2 kita kurangkan dengan persamaan 3. Nah, menghasilkan X kurang super X kurang super Y. Super Z kurang super Z itu habis ya. Jadi hasilnya adalah super X kurang super Y sama dengan super B 1 per B dikurang 1 per C. Itu menjadi persamaan yang keempat ya. Oke, teruskan. Jumlahkan persamaan 1. Nah, kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 2 per X sama dengan super A tambah super B dikurang super C. Oke, selanjutnya persamaan 5. Ini tadi ruas yang kanan ini kita kalikan dengan ABC per ABC juga sama. Jadi caranya ABC kita kalikan 1 ya kan, bagi A berarti tinggal BC. Jadi BC per ABC. ABC dikurang AB per ABC. Oke, teruskan. Jadi X per 2 sama dengan dibalik ya, kita balik bentuk ini. Nah, ini jadi ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia ABC penyebutnya ABC, maka bisa dibalik dia. Tapi kalau seandainya penyebutnya lain, ya kita seranakan dulu bentuknya sama, baru kita dibalik persamaannya ya. Setelah kita balik, maka diperolehlah X sama dengan 2A BC dibagi BC ditambah nilai X dalam term A, B, dan C adalah 2ABC dibagi BC tambah AC dikurang AB. Siswa, nah, kerjakan tentukan penyelesaian sistem persamaan di atas. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini itu kamu boleh dicoba-coba dikerjakan ya di kotak-atik. Jadi dengan manipulasi bentuk-bentuk ini dengan tidak mengubah makna dari bentuk dari soalnya ini, maka kamu akan dapat menyelesaikan sistem di atas. Oke ya. Kemudian yang tugas yang kedua diketahui sistem persamaan ya ini seperti tadi juga ya. Jadi X tambah Y tambah XY sama dengan 11, X tambah Z, Y tambah Z tambah YZ sama dengan 14 ya.
Nah, coba kita perhatikan ada polanya kan, ada X, ada Y, kemudian X tambah Y, X kali Y, ini Z tambah Z, Y kali Z, X tambah Z, ini X kali Z. Persamaan tersebut ya. Oke, itu tugas kedua. Tugas ketiga untuk Anda adalah diketahui X, Y, dan Z bilangan bukan 0 yang memenuhi sistem persamaan. Jadi persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Ya, seperti juga tadi itu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. X kali Y tambah Z sama dengan 4. Jadi X, Y, Z itu bukan 0 ya. Maka dari nilai ini tentukan nilai dari 1 per X kali Z dikurang ini ya. Jadi X Y dikurang Z tambah 1, X Z kurang Y tambah 1, nanti kalian kerjakan bagaimana caranya. Ya, kita perhatikan modifikasi dari soal ini. Apakah nanti soal ini persamaan satu dikuadratkan, kemudian hasilnya dihubungkan dengan pertanyaan ini, maka dapatlah kita menjawab apa yang ditanyakan pada soal ini ya. Oke, kita teruskan. Saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses. Ingat apa yang saya katakan, tontonlah video kita ini sampai bagus ya, sampai paham, diulang-ulang, kemudian di-share-kan ya, dibagikan kepada kawan-kawan supaya bisa juga belajar sama-sama ya. Terima kasih saya ucapkan pada adik-adik yang telah memberikan support pada channel ini, yang memberikan subscribe, like-nya, share-nya, di-share kemana, dan memberi komentar yang baik ya. Kemudian juga saya berharap dukunglah channel ini dengan jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen. Jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.